Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan dijelaskan mengenai penyelesaian contoh kasus regresi data panel dari kelompok 7. Sebelumnya, siapkan dahulu data yang akan diinput di Microsoft Excel. Tahapan-tahapan import data panel dari Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan file Microsoft Excel yang akan diimport. Kebetulan di sini saya sudah mempunyai datanya, yaitu ini adalah data kemiskinan di Pulau Sumatera yang terdiri dari 10 provinsi, dan data ini dalam rentang waktu 2006 sampai 2012. Simpan dalam format .xls atau format 2003 sampai 2007. Setelah disimpan, jangan lupa ditutup filenya. Di sini saya tetap membuka karena file ini formatnya berbeda, yaitu .xlsx. Jadi tidak apa-apa jika tetap membuka file ini ketika sedang melakukan analisis di EViews ya. Langsung saja kita buka EViews. Kita pilih file, new work file, atau agar lebih cepat langsung ketik Ctrl N. Lalu di sini karena menggunakan data tahunan, maka frekuensinya adalah dalam annual ini. Kemudian dimulai dari tahun 2006 dan end date-nya itu 2012. Klik OK. Nah, kemudian pada work file ini klik object, new object, kita pilih pool. Lalu di sini name for objeknya kita misalkan panel. Klik OK. Kemudian pada pool identifikasi observasi, tetapi dahulukan dengan menggunakan tanda underscore. Di sini kita bisa menggunakan angka, bisa berupa tulisan. Di sini kita tulis pakai tulisan saja agar memudahkan dan juga disamakan dengan data yang dari Excel tadi. Kita mulai dengan tanda underscore, lalu Aceh. Kita isi nama provinsinya. Lalu Sumatera Utara. Di sini saya singkat agar lebih ringkas saja. Lalu Sumatera Barat. Kemudian ada Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, kemudian yang terakhir Lampung. Setelah diidentifikasi, pilih opsi proc, import pool data. Kita cari di mana tempat kita menyimpan file Microsoft Excel yang tadi ya. Nah, pada upper left data, isikan pada sel apakah input data dimulai. Kita misalkan di sini C3. Kemudian identifikasi variabel yang digunakan dengan catatan, akhiri identifikasi variabel dengan tanda tanya. Kita di sini tulis Y tanda tanya, X1 tanda tanya, X2 tanda tanya, X3 tanda tanya, dan terakhir X4 tanda tanya. Setelah itu langsung klik OK. Nah, di sini sudah ditampilkan semua variabelnya. Lalu kita akan melakukan estimasi model sederhana. Caranya pada work file pool panel ini, kita klik proc, kemudian pilih estimate. Dependent variabelnya kita isi dengan Y, jangan lupa tanda tanya. Kemudian untuk independent variable
kita juga mengisinya dengan seperti tadi X1, jangan lupa tanda tanya, X2, tanda tanya, X3, tanda tanya, X4, tanda tanya. Lalu di sini kita pilih yang fix. Oke, kita akan mencari tahu dulu hasil output model fix effect dulu. Jadi kita pilih fix, lalu klik OK. Nah ini adalah hasil output dari model fix effect. Bisa dilihat. Kita simpan terlebih dahulu ya, ini saya simpan di Word untuk memudahkan analisis selanjutnya. Kemudian karena sudah diketahui model fix effect, sekarang kita akan coba yang random effect. Caranya masih sama. Pada work file pool panel kita klik proc, estimate, lalu kita pilih random karena kita akan menggunakan model random effect. Klik OK. Ini ditampilkan model random effect. Ini hasil outputnya. Dan dari hasil outputnya dimana ditunjukkan dari nilai prop fstat ini adalah sebesar 0,000004 yang kurang dari 0,1 sebagai overall test. Bahwa dengan tingkat keyakinan 90%, seluruh variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas. Variabel yang signifikan ditandai oleh prop f statistik sebagai partial test yang kurang dari 0,1. Sehingga dengan tingkat keyakinan 90%, variabel yang signifikan mempengaruhi Y adalah variabel X1 dan X4. Dan model dapat menjelaskan 32,8% variasi yang terjadi pada variabel Y. 32,8% ini diambil dari adjusted R-square-nya ini. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Hausman test dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, diasumsikan telah dilakukan pengujian signifikansi fixed effect. Tadi sudah ya. Dan yang kedua, untuk pengujian Hausman yang harus dipastikan adalah sedang dalam kondisi model random effect. Nah, ini kebetulan kita sudah berada dalam pengujian random effect yang baru saja kita lakukan. Nah, lalu yang ketiga, pilih view, pilih fix random effect testing, lalu Hausman test. Nah, ini adalah hasil output dari uji Hausman test. Seperti ini. Nilai prop yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan kondisi ditolaknya H0. Dalam hal ini, H0-nya adalah model random lebih baik dibandingkan model fixed effect. Sehingga karena nilai propnya di sini 0,0000, maka dengan tingkat keyakinan 95% dapat disimpulkan bahwa untuk data yang kita miliki ini model fixed effect lebih sesuai digunakan. Selanjutnya akan dilakukan uji Chow test. Chow test yakni pengujian untuk menentukan model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji Chow adalah H0 common effect model, yang H1-nya fixed effect model. Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan perhitungan F statistik dengan F tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah fixed random effect. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan model yang digunakan adalah common effect model. Perhitungan F statistik didapat dari uji Chow dengan rumus sebagai berikut. Ini adalah perhitungan untuk F hitung dan F tabel. Untuk menghitung, kita lihat hasil output common effect dan fixed effect. Tadi sudah diketahui hasil random effect,
Nah, sekarang tinggal mencari hasil common effect-nya. Caranya masih sama. Pada work file ini kita pilih proc, klik estimate, lalu kita pilih yang non untuk mencari common effect. Klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya. Kemudian kita bandingkan hasil dari common effect dan fixed effect. Yang perlu diperhatikan adalah nilai dari sum square receipt dari masing-masing output. Pada common, diperoleh sum square receipt ini sebesar 2961642. Dan di fixed effect kita lihat di sini. Sum square receipt-nya sebesar 264860,1. Setelah itu kita hitung nilai F hitungnya dengan rumus yang tadi. Di sini saya sudah menghitung. Ini F hitung ini didapat dari sum square receipt dari common effect dan ini dari fixed effect. Lalu ketemu F hitungnya sebesar 63,35 dan F tabelnya sebesar 2,04. Hasil dari perhitungan F hitung didapat sebesar 63,35, sedangkan F tabel dari numerator 9 dan denumerator 56 pada alfa 5% adalah 2,04. Dari hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena F hitung lebih besar dari F tabel. 63,35 lebih besar dari 2,04. Sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Karena yang digunakan adalah model fixed effect, kita lihat hasil regresi panel menggunakan model fixed effect. Ini adalah hasil output dari model fixed effect. Dan dari hasil output ini dapat disimpulkan yang pertama, ada hubungan negatif antara jumlah penduduk dengan jumlah penduduk miskin. Artinya, jika jumlah penduduk bertambah, maka mengakibatkan jumlah penduduk miskin berkurang. Hal ini dapat dimungkinkan karena peningkatan jumlah penduduk disertai dengan kualitas penduduknya. Yang kedua, ada hubungan positif antara pendapatan domestik bruto dengan jumlah penduduk miskin. Artinya, jika PDB bertambah, maka mengakibatkan jumlah penduduk miskin bertambah. Hal ini dapat dimungkinkan karena peningkatan PDB tidak disertai dengan distribusi pendapatan yang merata. Yang ketiga, ada hubungan positif antara share pertanian dengan jumlah penduduk miskin. Artinya, jika share sektor pertanian bertambah, maka mengakibatkan jumlah penduduk miskin bertambah. Hal ini dapat dimungkinkan karena share pertanian sangat padat karya. Dan yang terakhir, ada hubungan positif antara share industri dengan jumlah penduduk miskin. Artinya, jika share sektor industri bertambah, maka mengakibatkan jumlah penduduk miskin bertambah. Hal ini dapat dimungkinkan karena terjadinya akumulasi kapital di sektor industri. Baik, berikut yang tadi adalah penjelasan kami dari kelompok 7 mengenai penyelesaian kasus regresi data panel. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.